Halo, perkenalkan nama saya Aska Farota Ayuni dari Perkembangan Masyarakat Islam dengan NIM di bawah ini. Saya di sini sedang melakukan wawancara singkat mengenai topik komunikasi politik. Yang khususnya mengenai pandangan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pesan-pesan politik disampaikan dan diterima di era sekarang. Oke, perkenalkan nama aku Askia Farota Ayuni dari Fakultas FDKOM Komunikasi dan Dakwah, jurusan Perkembangan Masyarakat Islam, Universitas UIN. Di sini aku mau menanyai tentang komunikasi politik yang kamu mengerti gitu kan. Kamu dari jurusan Ilmu jurusan apa sih, Kak? komunikasi, Ya, komunikasi UPNPG. UPN. Ya. Jadi langsung aja pertanyaannya nih. Boleh. Jadi bagaimana sih peran komunikasi politik dalam bentuk opini publik di tengah masyarakat yang kamu mengerti, yang kamu kenali gitulah. Oke, jadi kalau opini publik dari komunikasi politik sendiri, kan itu dimana orang-orang yang mungkin berpangkat atau punya sesuatu hal kebutuhan, biasanya tuh kan kayak pengen ngajak masyarakat gitu kan. Di situ biasanya mereka akan pendekatan yang gimana caranya menelusuri kayak masyarakat ini butuhnya apa ya, terus kayak cara mendekatinya tuh gimana, kayak persuasinya gimana. Biasanya yang menurutku sendiri dari misalnya kayak orang-orang politik itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kayak relevan di kita sebagai masyarakat. Terus gimana caranya kayak tentang suatu permasalahan mereka akan mengungkap entah ide atau gagasan sesuai pola pikir mereka, ini mana karena mereka orang yang cukup tinggi juga, jadi Ya. dan mereka biasanya kan pakai media gitu ya, jadi gampang dijangkau sama masyarakat luas. Di situ opini publik terkait suatu masalah itu bisa kayak diarahkan dari si politikus itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dua ya, boleh nggak nih? Boleh dong. Media apa yang menurut kamu itu efektif dalam komunikasi politik saat ini dan kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Kalau media mungkin kayak sosial media gitu kali ya. Mungkin sekarang lebih ke Twitter. Karena kalau TV udah jarang juga yang pakai, dan koran atau hal seperti itu juga udah jarang. Biasa kan kalau sasaran dari mungkin kaum politik itu sekarang lebih ke anak muda kali ya. Jadi Benar. yang paling berpengaruh itu mungkin sosial media kayak Instagram, TikTok atau Twitter gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan tiga nih. Bagaimana pengaruh media sosial nih menurut kamu dalam strategi komunikasi politik untuk para politisi? Menurut aku, karena kayak tadi aku yang bilang kalau misalnya sasaran sekarang lebih ke anak-anak muda, karena kan sebagian besar sekarang kayak anak-anak Gen Z gitu-gitu kan, Ya, yang lagi dah. ya sasaran untuk dipengaruhi. Jadi di media sosial ini kan lebih gampang dijangkau sama seluruh masyarakat, nggak cuma Gen Z, tapi mungkin dari yang udah tua-tua sampai yang mungkin masih anak-anak itu gampang dijangkau. Jadi buat mempengaruhi opini publik dan mungkin menyebar kayak informasi-informasi terkini itu lebih mudah dari medianya. Jadi segala sesuatu hal, informasi atau mungkin yang tadi aku bilang dari politikus itu misalnya mau kampanye dan lain sebagainya, itu lebih mudah tersampaikan ke masyarakat. Oke, pertanyaan empat nih. Menurut kamu apa dampak komunikasi politik yang tidak etis terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Itu kan banyak tuh. Oke. Mungkin kayak akhir-akhir ini banyak kayak kasus sebelumnya yang CNN ya kalau nggak salah, itu kayak mereka harus ngapus postingannya. Itu Hmm. salah satu bukti kalau media itu bisa mempengaruhi opini publik kepada pemerintah juga. Karena kayak kenapa kalau nggak masalah kenapa harus dihapus gitu kan? Iya. Jadi kayak apa yang ada di media sosial, apalagi yang kayak gampang buat dijangkau sama masyarakat, itu benar-benar berdampak mungkin gak cuman ke masyarakatnya tapi ke para politikusnya juga. Apalagi sekarang banyak jejak kayak media sosial gitu kan, yang Benar-benar. mungkin bakalan terus Oke, diungkit-ungkit sampai ke depannya gitu. Jadi kayak nama baik dari sebentar, politikus sebentar. atau orang-orang itu bakalan ada di situ, jadi harus berhati-hati. Ke soal yang nomor 5 nih. Bagaimana cara komunikasi politik yang baik agar peserta politik politik itu dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik? Menurut kamu gimana tuh? Menurut aku mungkin dari penggunaan bahasanya, kayak lebih jujur, terus pemilihan kata-katanya juga harus dipilah supaya nggak menimbulkan apa kontroversi gitu ya, kesalahpahaman. Karena kan kalau menggunakan media massa ada aja mungkin kayak dari video terus di cut kayak gitu kan, itu yang bisa nimbulin konflik. Jadi mungkin mungkin berhati-hati dalam berbicara di publik. Oke. Oke, itu aja sih Cip untuk pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banget ya udah bantu aku untuk mencari tahu nih apa namanya pengetahuan tentang orang masyarakat Indonesia tentang komunikasi politik. Apalagi kamu kan yang lebih ngerti kan ilmu komunikasi gitu. Jadi kayak makasih banget ya udah bantu aku. Oke. Oh, mungkin aku ada tambahan dikit. Apa tuh? Jadi kayak sesuatu hal gitu bisa dianggap benar sama masyarakat, kayak belum tentu karena hal itu kayak benar-benar benar gitu loh. Tapi bisa Hmm. jadi kayak kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam pemerintahan sana. Tapi kayak kalau udah disiarin, yang ngomong mungkin kayak TV besar atau kayak orang yang emang kayak punya jabatan dan emang dia yang
handle itu, kita bakal mikir kayak itu benar kan. Hmm, Sedangkan ya kita nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi kayak opini publik itu tergantung siapa yang nyampein gitu. oke, terima kasih, bye-bye semuanya. Mungkin itu saja wawancara singkat dari saya dan teman saya mengenai tentang komunikasi politik.